Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dinilai masih relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan saat ini. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, Merdeka Belajar. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil ini akan menjadi tidak bermakna. Tema kebekerjaan. Proyek yang dilaksanakan di SMK Negeri 5 Kendal adalah kebekerjaan. Sangat sesuai untuk diterapkan di mana SMK menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga terampil dan siap bekerja. Pada proyek ini, guru menuntun peserta didik untuk membangun impian peserta didik di masa depan. Bagaimana teknik marketing yang kakak lakukan untuk usaha ini? Di pasar jualan, yang jelas buka itu Tema kearifan lokal. Proyek berikutnya tentang kearifan lokal, di mana guru menuntun peserta didik dengan diskusi kelompok untuk menganalisis kesenian atau upacara adat lokal yang ada di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Kemudian peserta didik secara berkolaborasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meneliti dan mempromosikannya.
Pada akhir proyek, peserta didik menampilkan hasil karya mereka. Kemudian peserta didik secara berkolaborasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meneliti dan mempromosikannya. Pada akhir proyek, peserta didik menampilkan hasil karya mereka. Peserta didik dan pendidik perlu melakukan aktivitas untuk mendiskusikan serta merefleksikan proses perkembangan bersama, sehingga bukan pendidik yang dapat memberi penilaian saja, namun pendidik dapat ikut melihat perkembangan dari pemikiran yang menjadi pandangan hidup peserta didik berkaitan dengan perkembangan diri mereka. P5 menjadi salah satu sarana penerapan kurikulum merdeka. Selain mencapai profil pelajar Pancasila, namun juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. P5 ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, P5 di SMK Negeri 5 Kendal dilakukan dan dipersiapkan sejak bulan Juli 2022. Perasaan saya saat mengikuti pembelajaran P5, perasaan saya sangat senang. Perjalanan pembelajaran P5, perasaan saya senang karena saya dapat belajar banyak hal. Perasaan saya ketika mengikuti pembelajaran P5, saya sangat merasakan senang karena bisa mendalami dan meresapi pembelajaran ini. Perasaan saya saat pembelajaran P5 yaitu sangat menyenangkan, penuh tantangan dan penuh lika-liku karena kita mencari tahu informasi tentang kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Refleksi perjalanan pembelajaran P5 saya merasakan senang karena mempelajari pembelajaran yang belum pernah saya pelajari di hari-hari kemarin. Setelah melakukan kegiatan P5, saya merasa senang bisa mengetahui tentang kearifan lokal lebih dalam dan jadi bisa memperagakan tarian dan juga senang bisa berkumpul dan saling bekerja sama.